Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Kesultanan Ternate dan Tidore. Berikut ini merupakan topik yang akan kami bahas pada video ini. Yang pertama, awal mula terdirinya. Kerajaan Ternate dan Tidore terdiri dari dua kesultanan yang berdiri dari abad 13 sampai abad 19. 4 kerajaan di Maluku, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo saling bersaing dalam memperebutkan daerah penghasil rempah-rempah. Dan Ternate lah yang berhasil memegang kedudukan penting daerah penghasil rempah-rempah. Kerajaan Ternate. Kerajaan ini didirikan oleh Bab Masur Malamo pada tahun 1257 Masehi, dan kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga abad ke-17. Hal ini karena wilayah Ternate yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya dan Bandar Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara. Kerajaan Tidore. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh saudara pendiri kerajaan Ternate, Masyur Malamo, yakni Syah Jati atau Muhammad Nakil. Kedua kerajaan ini bersatu karena kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda telah berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai kerajaan Ternate dan Tidore. Atas menyadari hal itu, maka akhirnya Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Belanda dengan adanya bantuan Inggris. Secara geografis, kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Irian Jaya. Kedua kerajaan ini berada di sebelah Pulau Halmahera di Maluku Utara, dan wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua yang meliputi sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan beberapa pulau di pesisir Papua Barat. Berikut adalah sultan-sultan yang sempat berkuasa di Ternate dan Tidore. Yang pertama di Ternate ada Sultan Zainal Abidin, yang kedua Sultan Bayanullah, yang ketiga Sultan Hairun, yang keempat Sultan Babullah, yang kelima Sultan Sibori. Dan di Tidore ada Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Mahamuddin M. Tahir, Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Shah, dan yang kelima Sultan Ahmad Syaifuddin Alting. Kehidupan sosial dan beragama. Pada abad ke-15, agama Islam mulai tersebar. Terjalinnya kehidupan bersosial para pendatang dari Jawa ke Maluku untuk membeli rempah-rempah yang akan mereka berdagangkan kembali di Bandar Selat Malaka sambil menyebarkan agama Islam di Maluku. Dan termasuk Sultan Mahrum merupakan raja Ternate pertama yang menganut dan menyebarkan agama Islam. Dari sekian banyaknya pendatang, pedagang, dan salah satunya Sultan Ternate yang beragama Islam, maka sejak saat itulah kerajaan Ternate dinyatakan menjadi pusat agama Islam di Maluku. Para penganut agama Islam di Maluku pergi berbondong-bondong ke Jawa Timur dalam memperkuat ilmu agamanya. Pada 1534 Masehi, agama Katolik disebarkan oleh bangsa Portugis yang datang ke Maluku. Adanya perbedaan agama justru dimanfaatkan oleh Portugis agar terjadi konflik keagamaan yang dikaitkan oleh pandangan pemerintahan Portugis itu sendiri dalam mendapatkan peran kekuasaan. Masalah sosial dan agama terjadi atas perintah bagi yang beragama Katolik harus pindah ke agama Protestan. Hal ini disebarkan oleh para koloni Belanda. Dan hal itu justru menjadi krisis sosial yang dapat menderitakan masyarakat. Dimulai sejak datangnya Portugis pada 1512, orang-orang dari Eropa awalnya datang untuk berdagang, namun justru berambisi menguasai pasar rempah-rempah, bahkan ingin menaklukkan wilayah Maluku Utara. Campur tangan Portugis ini kerap menyebabkan Kesultanan Ternate mengalami konflik, bahkan hingga terjadi perang saudara. Selain itu, Maluku Kiaraha juga turut goyah akibat pengaruh licik Portugis, hingga pada akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Babullah, Portugis berhasil diusir dari wilayah Ternate pada 1575. Bahkan, sang sultan sukses membawa Kesultanan Ternate meraih masa kemasan. Salah satu buktinya terletak pada wilayah kekuasaannya yang luas. Selanjutnya, masa kejayaan Kesultanan Tidore. Pada 1521, Sultan Mansur bersekutu dengan Spanyol dalam menyaingi Ternate. Sejak Spanyol dan Portugis membuat perjanjian Tordesillas yang diingkari Spanyol hingga keluar dari Maluku.
menjadikan Kesultanan Tidore semakin maju dengan penolakan VOC di wilayah Maluku hingga abad ke-18. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1657, yakni di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Beliau berhasil membuat kesultanan maju dan juga disegani oleh kerajaan lain. Masa kejayaan juga didapatkan pada masa kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Beliau memperluas wilayah kekuasaan Tidore hingga ke Papua Barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan juga bahkan ke Kepulauan Pasifik. Sultan Nuku menjadi peran penting dalam menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore dalam melawan Belanda dengan adanya bantuan Inggris yang mendapatkan balasan perdagangan biasa. Sejak saat itu, kerajaan Ternate dan Tidore semakin erat, makmur, pertahanannya kuat yang berarti bangsa Eropa tidak kembali lagi, serta wilayah kekuasaannya semakin luas. Masa kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore. Ternate berhasil dipengaruhi oleh Spanyol dan Portugis untuk mengadu domba kerajaan Tidore dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sehingga kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore dalam melawan bangsa Portugis dan Spanyol tidak bertahan lama. Sejak Belanda mulai berhasil masuk dan menjajah untuk menguasai daerah perdagangan rempah-rempah yaitu di Maluku. Mereka membentuk VOC dengan sistem yang sangat teratur dan kuat sehingga kerajaan Ternate dapat dikuasai dan tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Selanjutnya ada mata pencaharian. Masyarakat Ternate dan Tidore umumnya bermata pencaharian berdagang atau berniaga. Kehidupan ekonomi di dalam kerajaan Ternate dan Tidore bisa dibilang cukup sukses, sebab Kepulauan Maluku merupakan tempat yang subur serta ditumbuhi hutan rimba yang banyak menghasilkan cengkeh dan juga pala. Di abad ke-12 Masehi, permintaan rempah-rempah semakin meningkat sehingga menyebabkan rempah-rempah menjadi komoditi yang penting bagi kerajaan Ternate. Pesatnya perkembangan perdagangan yang terjadi hingga keluar Maluku menimbulkan terbentuknya persekutuan yang positif. Tak hanya itu, mata pencaharian perikanan juga turut mendukung dalam perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada peninggalan sejarah. Yang pertama ada Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate merupakan masjid yang ada di daerah perlintasan Sultan Khairun, Kelurahan Sohasiu, Ternate Utara. Masjid inilah yang menjadi bukti bahwa pernah berdiri kerajaan Islam pertama di Indonesia Timur. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Zainal Abidin. Yang kedua ada makam Sultan Babullah. Sultan Babullah merupakan raja ke-24 dari kerajaan Ternate yang berhasil membawa kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya. Hal inilah yang membuat jasa Sultan Babullah sebagai raja Ternate selalu dikenang oleh masyarakat. Sultan Babullah wafat pada tahun 1583 dan jasadnya dimakamkan di puncak Bukit Formadiyaihi, Ternate. Yang ketiga ada Benteng Toluko. Benteng Toluko merupakan salah satu benteng yang mempunyai sejarah bagi masyarakat Ternate. Benteng Toluko berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara yang terletak di atas Bukit Batu. Istana Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate mempunyai peran yang sangat penting di daerah timur Nusantara dari abad ke-13 hingga abad 17. Dengan puncak kejayaan pada abad ke-16, pada 7 Desember 1976, Istana Kesultanan Ternate dijadikan sebagai salah satu cagar budaya dikarenakan kesepakatan antara ahli waris Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Muda Muzaffar Shah dengan pemerintah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kita telah berada di akhir video. Kalian bebas bertanya dan berpendapat di comment section. Terima kasih telah menonton.